Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au. Wah, buku apa ini? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya Koko, Mama belum selesai. Sebentar lagi Mama selesai. Iya, Mama kalau selesai mau pulang ya. Koko jangan lupa kok, tolongin Mama dong ngepel lantai 2, siram tanaman, terus ini, jangan lupa ya, angkat jemuran. Nah, Mama takut nanti hujan, aduh sayang tuh jemuran udah kering. Ya Koko ya. Oke. Titip makanan. Iya, oke Mama beliin. Kamu tanya Colin sekalian sama Papa mau makan apa. Nanti pulang Mama beliin. Oke? Yoi, oke. Thank you ya Koko, bye-bye. Nah. Halo Lause. Lagi sibuk ya Lause? Sekarang kan di rumah nggak ada Mbak. So, kita harus bagi-bagi tugas. Nah, jadi tadi anakku telepon nih, tapi bersyukur banget tuh anakku udah gede ya. Jadi kalau misalnya aku minta tolong kerjain sesuatu, mereka mau kerjain. Mereka tuh belajar untuk bisa dikasih kepercayaan dan diandalkan. Keren nih si Axel sama Colin nih. Hebat nih anak-anak Lause. Aku tuh tadinya juga ada Mbak Lause yang bantuin, tapi sekarang tuh lagi nggak ada. Gara-gara kemarin itu kan, dia tuh aku udah kasih kerjaan nih, terus aku tinggal, malah nggak becus kerjanya. Udah gitu sempet tuh sekali dia izin ke toko, katanya mau beli barang. Aku tunggu-tunggu kok lama banget nggak pulang-pulang. Tahu-taunya jalan-jalan sama temen. Itu tuh memang Lause zaman sekarang ini ya susah tau nggak sih cari orang yang bisa setia, bisa diandalkan. Bener Lause, bener, susah sekali. Tapi Lause tau nggak sih ada satu yang tetap setia, bisa diandalkan, bisa dipercaya. Ada? Siapa tuh Lause? Masa nggak tahu sih Lause? Kasih tau anak-anak ya. Lause nggak tahu beneran? Itu kan Tuhan Yesus yang sudah mengundang kita jadi muridnya. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, bisa diandalkan, dan dapat dipercaya. Gitu Lause. Berarti nih sekarang giliran kita nih sebagai murid-murid Tuhan untuk setia kepada Tuhan. Anak-anak di rumah masih ingat nggak kemarin? Tuhan sudah mengundang kita untuk menjadi murid-muridnya. Betul. Jadi kita naikkan pujian ini yuk. Jadikanku murid Kristus. Iya. Tapi tunggu dulu Lause. Anak-anak di rumah udah pada mandi belum ya Lause ya? Oh iya ya. Kalau kita mau mulai ibadah tuh harus gimana kemarin Lause? Harus siapkan hati, siapkan pikiran untuk berkonsentrasi. Boleh ada bantal guling di samping? Nggak boleh. No. Boleh ada camilan? No. Ya nggak boleh ya. Kita harus benar-benar fokus nih kalau mau ibadah. Udah siap nih, seperti kalian ke gereja. Bener nggak ya? Udah rapi, udah mandi, duduk dengan tenang, ikuti ibadah yang baik. Betul? Iya, betul. Are you ready? Come on. Ready? Yes. Ayo anak-anak. Kurang berdiri ya. Ayo semuanya ya. Are you ready? Ready? Yes. Kita naikkan pujian ini. Jadikanku murid Kristus. Anak-anak berdiri ya.
belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Nah, anak-anak, mari kita pejamkan mata dan tundukkan kepala. Doa dimulai. Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama walaupun di rumah saja untuk memuji nama-Mu Tuhan dan untuk beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan Kau bimbing kami supaya kami dapat menyiapkan hati dan pikiran kami supaya kami bisa fokus untuk memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan sebagai anak-anak atau murid-murid-Mu yang setia untuk terus mengikuti jejak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, Lause, nggak berasa ya, kita tuh udah 3 minggu loh untuk mengikuti Fantastic Kids Online ini. Tapi ya, bener-bener deh. Kayaknya bukan 3 minggu deh. Oh, sorry, 3 bulan Lause. Aduh, nggak berasa ya, udah 3 bulan loh anak-anak. Nggak berasa banget gitu ya. Tapi memang kedepannya masih nggak jelas nih kondisi pandemi ini tuh bakal seperti apa. Tapi Lause, satu hal yang kita perlu syukuri Lause, kita masih bisa belajar firman Tuhan walaupun melalui ibadah online Lause. Iya. Lause, aku juga terharu loh dengan para murid-murid Tuhan Yesus pada zaman itu. Mereka dengan setia mau mengabarkan tentang Tuhan Yesus supaya orang-orang zaman itu bisa mendengar dan mengenal Tuhan Yesus. Sama seperti sekarang ini nih, Lause-lause sekolah minggu juga begitu loh, anak-anak tetap semangat, terus tetap berusaha, berjuang supaya anak-anak bisa tetap ikut ibadah, tetap mendengarkan firman Tuhan. Ya, nah itu semua Lause If adalah karena kasih setia Tuhan yang menguatkan setiap kita sehingga kita itu bisa melaksanakan semuanya ini. Padahal sekarang masa-masanya tuh yang nggak ideal ya Lause ya, kita harus secara online, nggak bisa bertatap muka. Lause, seperti yang ada di Alkitab, waktu Nabi Yeremia berkata-kata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi.
besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Betul. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan selalu ada dan selalu baru setiap hari ya Lause ya. Benar. Dan itu yang memberikan kita kekuatan untuk menjadi murid Tuhan yang setia. Yuk Lause, mari anak-anak kita naikkan pujian berikut ini. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Fantastis! Wah, keren-keren ya Lause perjalanan murid Tuhan Yesus itu. Aduh, udah gak sabar, hari ini kita bakal nonton lagi Fantastic Stories. Anak-anak di rumah pasti udah menunggu-nunggu saat ini. Betul Lause If. Anak-anak pasti sudah nunggu-nunggu untuk mendengarkan Fantastic Story. Dan kita sama-sama mau belajar firman Tuhan hari ini. Supaya apa Lause If? Hidup kita akan berbuah. Lagi? Berbuah. Kita naikkan pujian ini anak-anak, firman Tuhan ada di hidupku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo Timo, kamu keren sekali Timo. Kamu tidak pernah terlambat mengikuti Fantastic Stories setiap minggu. Luar biasa. Iya, aku senang mengikuti Fantastic Stories setiap minggu. Ceritanya seru-seru, dan aku bisa belajar menjadi murid Kristus yang berbuah dan serupa dengan Kristus. Keren. Kira-kira hari ini Fantastic Stories-nya tentang apa ya, Koroni? Nah, kamu juga penasaran ya? Langsung aja yuk kita dengarkan Fantastic Stories kita hari ini. Yuk kita ajak teman-teman di rumah juga. Ayo, teman-teman di rumah sudah siap? Kita saksikan Fantastic Stories kita hari ini. Yeay! Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Lause Ita di Fantastic Story. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita yang gak kalah seru dari cerita yang minggu-minggu kemarin. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, yuk sama-sama kita mau berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami bisa sekali lagi bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Meskipun ya Tuhan kami mengikutinya secara online, tapi kami percaya Tuhan menolong kami, menuntun kami, memimpin kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang kami dengarkan. Tolong kami Tuhan, supaya firman ini boleh berbuah di dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, selama 6 minggu berturut-turut kita sudah mempelajari tentang buah roh. Coba anak-anak masih ingat gak ya buah roh apa saja yang sudah kita pelajari? Kita sebutkan sama-sama ya. Yang pertama adalah kasih. Yang kedua, sukacita, lalu damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, kita sudah belajar berapa? 6 buah roh. Hari ini kita akan belajar bersama-sama buah roh yang ke-7, yaitu tentang kesetiaan. Lause Ita mau ngajak anak-anak semua di rumah belajar tentang kesetiaan dari sebuah kisah yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sekali lagi ya, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Anak-anak diceritakan di sana ada seorang bapak yang memiliki 3 orang hamba. Suatu hari bapak ini akan pergi ke luar negeri. Tapi sebelum dia pergi, dia memanggil 3 orang hambanya ini. Untuk apa ya dipanggil? Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Kemudian hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta saja. Anak-anak tahu nggak apa itu talenta? Nah, talenta itu pada zaman dahulu itu seperti uang yang kita gunakan sekarang. Tapi talenta ini bernilai sangat besar, sangat mahal. Seorang pekerja yang biasa-biasa saja, dia baru bisa memiliki 1 talenta setelah dia bekerja selama 20 tahun. Wah, jumlah yang sangat besar ya anak-anak. Dan ketiga orang hamba ini dipercayakan masing-masing talenta oleh bapak yang tadi, oleh tuannya, sesuai dengan kepercayaan, sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, anak-anak, itu jumlah yang sangat banyak bukan? Tapi untuk apa ya? Nah, anak-anak,
talenta-talenta ini dipercayakan kepada 3 orang hamba itu untuk diusahakan, untuk buat mereka bekerja sehingga talenta-talenta itu bisa bertambah. Nah, setelah tuannya memberikan masing-masing talenta kepada 3 orang hamba ini, kemudian tuannya pergi. Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Hamba yang pertama yang memiliki 5 talenta, dia pergi, dia bekerja dan berusaha sehingga 5 talenta yang dia miliki bertambah jumlahnya menjadi 5 talenta. Nah, kemudian hamba yang kedua mendapatkan berapa talenta tadi? Mendapatkan 2 talenta. Hamba yang kedua ini pun pergi, bekerja dan berusaha sehingga 2 talenta yang diberikan kepadanya tadi itu bisa bertambah juga anak-anak. Bertambah menjadi berapa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, menjadi 2 talenta lagi. Wah, mereka sangat rajin ya. Bagaimana dengan hamba yang ketiga yang mendapatkan 1 talenta? Apakah dia pergi dan berusaha juga? Anak-anak, ternyata hamba yang ketiga ini menggali lubang dan menguburkan 1 talenta yang diberikan kepadanya. Wah, dia tidak pergi, dia tidak bekerja dan berusaha untuk menambah jumlah 1 talenta itu. Kira-kira apa ya yang akan dikatakan tuannya? Setelah hari berganti hari, kemudian pulanglah tuan dari 3 orang hamba ini. Dia memanggil 3 hamba itu dan kemudian bertanya, apa yang terjadi dengan talenta-talenta yang diberikan kepadanya? Hamba yang pertama berkata, "Tuan, aku sudah berusaha, aku sudah bekerja, dan 5 talenta yang Tuan berikan sudah saya jadikan." Berapa anak-anak tadi? Sudah bertambah menjadi berapa? Menjadi 5 dan sekarang jumlahnya menjadi 10 talenta. Wah! Dan kemudian hamba yang kedua berkata, "Tuan, 2 talenta yang Tuan berikan kepada saya sudah saya usahakan juga, dan sekarang 2 talenta tersebut sudah bertambah 2 lagi Tuan. Jadi berapa talenta? 4 talenta. Wah, tuannya senang sekali. Tuannya berkata, "Wah, baik sekali engkau, hambaku yang setia. Ayo bersukacita bersama-sama dengan aku, dan aku akan memberikan kepada kalian suatu tanggung jawab yang besar karena kalian sudah setia mengerjakan tanggung jawab kecil yang kupercayakan kepada kalian." Tar dulu anak-anak, ada yang ketinggalan. 1 orang lagi, hamba yang ketiga. Nah, apa yang terjadi dengan talentanya tadi? Kemudian hamba yang ketiga ini datang kepada tuannya. Dia berkata, "Tuan, aku tidak mengusahakan 1 talenta yang Tuan berikan. Aku tidak bekerja, aku tidak menambah jumlahnya." Lalu apa yang dia lakukan tadi anak-anak? Hamba yang ketiga berkata, "Aku menggali tanah, menggali lubang dan menguburkan 1 talenta itu." Nah, apa yang terjadi anak-anak? Kira-kira tuannya akan senang juga nggak? Atau tuannya sedih? Atau apa ya? Anak-anak, tuannya menjadi marah sekali. Dia menjadi marah dan kemudian mengusir hamba yang ketiga. Kemudian mengambil 1 talenta itu dan memberikan kepada hamba yang memiliki 5 talenta yang sudah menggandakannya sehingga menjadi 10 talenta. Nah, anak-anak, siapakah dari ketiga hamba ini yang bisa dikatakan sebagai hamba yang setia? Betul sekali, hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Mengapa ya mereka dikatakan hamba yang setia? Karena mereka melakukan kesetiaan atau mempraktekkan kesetiaan yang ditunjukkan melalui 3T. Apa itu 3T? T yang pertama adalah taat. Orang yang setia adalah orang yang taat kepada perintah
atau instruksi yang diberikan kepadanya, seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Mereka taat kepada apa yang diperintahkan tuannya, sehingga tuannya bisa mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah hamba yang baik dan setia. Nah, kita juga bisa menjadi orang yang setia kalau kita taat kepada perintah dan instruksi yang diberikan kepada kita. Tentu saja perintah atau instruksinya sesuai dengan kebenaran ya anak-anak, bukan yang menyuruh kita melakukan dosa. Nah, misalnya kalau guru menyuruh kita mengerjakan tugas di rumah, mengerjakan PR, nah kita taat, tidak menunda-nunda. Atau waktu papa mama meminta kita melakukan tugas di rumah seperti menyapu atau mencuci piring dan sebagainya, kita taat kepada apa yang papa mama minta. Atau juga kita taat kepada Tuhan ketika membaca firman, kemudian kita merasa Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, maka kita melakukannya. Itu berarti kita taat kepada firman Tuhan. Itu T yang pertama, taat. T yang kedua adalah tekun. Orang yang setia adalah orang yang tekun. Tekun ngapain ya? Tekun melakukan sesuatu yang diperintahkan kepadanya, yang bukan hanya sekali ya anak-anak, tetapi terus-terus dia bisa melakukannya. Itu dikatakan dia orang yang tekun. Misalnya tekun belajar, tekun bekerja, kemudian ada lagi loh tekun yang lain, tekun membaca Alkitab, tekun berdoa, tekun mengikuti ibadah online. Nah, itu bisa dikatakan sebagai orang yang setia. Kemudian T yang ketiga adalah tulus hatinya. Maksudnya apa ya? Orang yang setia melakukan pekerjaannya bukan supaya dilihat orang, bukan supaya mendapatkan pujian, mendapatkan hadiah. Nah, itu yang dimaksudkan dengan tulus. Jadi, dia melakukan segala sesuatunya dengan sepenuh hati, bukan supaya dia mendapatkan pujian, orang mau berkata, "Wah, kamu hebat ya. Wah, kamu memang rajin." Dan pura-pura bekerja dengan tekun, padahal supaya dilihat orang. Nah, bukan seperti itu. Orang yang setia melakukannya dengan sepenuh hati. Dilihat orang, gak dilihat orang, mendapatkan pujian, tidak mendapatkan pujian, atau tidak mendapatkan hadiah, tetap dia bekerja dengan tekun, sepenuh hati, dan juga taat. Nah, anak-anak, itu 3 T yang saya maksudkan. Yang pertama apa? Pertama, taat. Yang kedua, tekun. Dan yang ketiga adalah tulus. Nah, orang yang setia mempraktekkan 3 T dalam kehidupannya. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah mempraktekkan 3 T ini dengan sempurna. Karena itu dia kita sebut sebagai Allah yang setia. Karena Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus juga tekun melayani orang-orang yang membutuhkan kasih-Nya, orang-orang yang membutuhkan Injil. Tuhan Yesus juga tekun menjaga janjinya kepada kita untuk memelihara kita. Dan Tuhan Yesus juga tulus di dalam mengasihi kita. Walaupun ya kita seringkali menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi Tuhan Yesus tetap dengan sepenuh hati mengasihi kita. Nah, karena itu anak-anak, kita bisa percaya dan kita juga bisa mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita juga demikian. Kalau kita menjadi orang yang setia, orang yang taat, orang yang tekun, orang yang tulus hatinya, maka kita juga bisa menjadi orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang dapat diandalkan. Karena orang-orang bisa tahu, wah, kalau kita bekerja, kalau kita melakukan sesuatu, kita akan melakukan yang terbaik, dan kita juga taat. Kita tidak mencari sesuatu, kita bekerja dengan baik. Meskipun apa yang kita lakukan hanya hal kecil saja, tetapi kalau kita dengan sungguh-sungguh, kita dengan setia melakukannya, Tuhan pasti senang anak-anak. Seperti yang tertulis di dalam Matius 25 ayat 23. Ayo coba kita lihat Matius 25 ayat 23. Dikatakan di sana, maka kata tuannya itu kepadanya,
Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, anak-anak, seperti janji Tuhan bahwa ketika kita setia di dalam melakukan apapun meskipun itu cuma hal yang kecil, maka kita akan dipercayakan hal yang besar, tanggung jawab yang besar, dan Tuhan akan memberikan kita hadiah yang kekal. Wah, luar biasa ya. Nah, anak-anak, yuk kita lakukan teladan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Yaitu menjadi anak-anak yang setia yang kita tunjukkan melalui 3T. Apa itu? Taat, tekun, dan tulus. Ya, kita belajar bersama-sama, kita berusaha bersama-sama. Yuk, saat ini langsung aja kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa melakukan hal ini, kita bisa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita berdoa, tundukkan kepala, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami bisa belajar lagi untuk menjadi murid Kristus yang baik, murid Kristus yang setia, yang taat, tekun, dan tulus. Biarlah Tuhan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong ingatkan kami Tuhan, tolong mampukan kami Tuhan, berikan kami kekuatan supaya kami bisa menjadi anak-anak yang setia, bukan hanya untuk diri kami sendiri, bukan untuk mencari pujian, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kami bisa melihat hidup kami dan mereka bisa memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pakailah kami menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa di Fantastic Story minggu depan. Dadah! Timo, ternyata hari ini kita belajar tentang buah Roh Kudus yang lain, yaitu kesetiaan. Jadi setiap kita harus menjadi murid Kristus yang setia dalam segala hal, termasuk dalam beribadah. Seperti kamu Timo yang sudah setia mengikuti Fantastic Stories setiap minggu. Wah, itu artinya aku juga sedang belajar menjadi murid Kristus yang setia ya? Betul Timo. Ngomong-ngomong, teman kita Mimi dan Lala kok tidak kelihatan ya hari ini? Oh iya ya, aku sampai lupa ajak mereka Koroni. Iya ya, aku juga baru sadar kita lupa mengajak mereka ikut Fantastic Stories hari ini. Sepertinya kita juga harus belajar setia nih Timo. Setia dalam mengajak teman-teman kita mengikuti Fantastic Stories setiap minggu. Wah, Koroni, kamu udah jadi teladan ya. Kamu setia, dapat dipercaya dan diandalkan. Dari awal sudah setia dengar Fantastic Stories. Bahkan kamu ajakin kami, aku, Lala, Mimi, jadi bisa ikutan dengar cerita yang fantastik. Oke, minggu depan ingatin aku ya Koroni, ajak teman-teman kita. Oke, siap. Minggu depan kita sama-sama ajak mereka lagi untuk Fantastic Stories lagi ya. Oke. Dan ini jadi proyek kesetiaan kita minggu ini ya Koroni. Wah, betul sekali teman-teman. Jangan lupa ya, kerjakan proyek kita hari ini bersama Papa Mama. Kita belajar menjadi murid Kristus yang setia, oke? Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah. Sampai jumpa. Wih, keren dan fantastik sekali ya Fantastic Story kita pada hari ini. Kita belajar tentang kesetiaan. Maksud If, ternyata begitu ya. Kalau belajar tentang kesetiaan nih, berarti kita harus taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Ya, kita harus taat dan setia melakukan semua yang
harus kita lakukan Iya, nih. Lause. Seperti kita nih lause nih ya, lause sekolah minggu kita kan punya tugas apa? Melayani anak-anak, membawa anak-anak dekat kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Iya. Nah, kita harus lakukan itu dengan setia lause. Aduh. Lause, ngomong-ngomong Lause udah berapa lama ya jadi guru di sekolah minggu kita? Ini tahun 2020. So, Lause If tau nggak kalau anak-anak kelas 6 SD nih, umurnya berapa kira-kira? Umurnya 12 tahun ya Lause? Oke, 12 tahun kali 2. 24. Lause, udah lama banget ya. Wah. Aduh, Iya, aku yang baru setahun nih jadi Lause, aku harus belajar terus kepada Tuhan untuk menjadi Lause yang setia. Iya, semangat ya Lause If ya. Itu hal yang tidak mudah dan tidak gampang kita lakukan. Ya, pasti kita akan menemui banyak kesulitan. Misalnya, kita mungkin akan merasa bosan, capek, males gitu. Tapi anak-anak harus ingat, dengan kasih setia Tuhan yang akan terus menguatkan kita bisa melakukan hal itu. Nah, kita harus bisa jadi murid yang dapat dipercaya dan diandalkan. Seperti kayak anak Losway tadi nih ya, dia tuh belajar untuk bisa dipercaya dan diandalkan. Dikasih tugas sama mamanya, dia lakukan dengan taat dan setia. Nah, kita juga demikian Lause. Kita juga harus jadi murid yang bisa diandalkan dan dipercaya, yaitu kita harus taat dan setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita semua. Wih, asik. Berarti anak-anak di rumah nih ya yang bakal nonton Fantastic Kids online harus semangat supaya kita bisa jadi murid Tuhan Yesus yang setia. Iya, termasuk Lause yang beribadah. Nah, itu juga salah satu bentuk kita taat dan setia pada Tuhan loh. Iya, kita iya, mengikuti ibadah dengan setia. Nggak boleh ambil ngemil ya Lause ya? Iya, boleh nggak? Yang tadi kita bilang tuh Lause If ya, ada bantal, guling di samping, nggak boleh. Cemilan, nggak boleh. Anak-anak harus ready. Mandi pakai baju yang rapi ya kan? Nah, kemudian sudah duduk dengan baik, persiapkan hati, persiapkan pikiran, kita mau fokus memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Ya kan Lause If ya? Betul, Nah, kita Lause. semua harus apa Lause? Semangat. Semangat Jayo. Ya, kita untuk harus tetap semangat. setia Lause. Untuk jadi murid yang setia. Nah, Lause, kita tutup dulu kali ya ibadah kita kali ini. Mari kita sama-sama, ayo anak-anak di rumah, kita naikkan pujian kepada Allah kita yang selalu setia dalam hidup kita. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya,
anak-anak, kita akan masuk dalam doa ya. Semuanya tutupkan mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan, hati kami memuji nama Tuhan, hati kami memuji kebesaran Tuhan. Karena Tuhan, Engkau Allah yang setia, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami boleh belajar sekali lagi dari firman Tuhan tentang kesetiaan. Tuhan, kiranya Roh Kudus sendiri terus membantu kami Tuhan, menolong setiap kami, menguatkan setiap kami, sehingga kami dapat belajar menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Hidup kami boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu 1 minggu ke depan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memelihara setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Dadah. See you next week ya. Bye-bye.